landasan, berarti tuh kan. Stefanus juga bisa kau tuhankan. Kenapa? Karena Tuhanmu inkarnasi menjadi Stefanus, tetapi Tuh ketuhanannya kan. tidak hilang. Nah, Kan gitu. karena kamu Nah, nggak itulah ngerti, kamu. Itulah kamu. nggak Apa mengerti yang saya rencana tidak Allah mengerti? itu untuk Apa menyelamatkan manusia rencana itu Allah, seperti rencana apa. Allah. Di mana Kamu ada harus rencana tahu. Allah menjadi manusia? Di mana? Di mana? Tunjukkan ke saya. Di mana Karena dalilnya Tuhan begitu berencana besar menjadi kasih manusia? Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia mengaruniakan. Mana dia menciptakan dirinya? Jadi dia berinkarnasi. Di mana dia berinkarnasi? Di mana? Mana dalilnya? itu kan jalannya Apa? berinkarnasi. Dia mengandung. Itu bukan berinkarnasi. Mengaruniakan itu. Mengaruniakan bukan berinkarnasi. Dasar bahlul. Allah punya anak. Sekarang saya tanya, Allah punya anak? Iya. Allah tidak punya anak, Allah punya hamba. Berarti dan aku berbeda cuma. Jadi jangan sekarang di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Allah inkarnasi menjadi anak? Di mana? Di mana dalilnya Tuhan berinkarnasi? Di mana? Di mana? Di mana Tuhan? Di mana dalilnya Tuhan berinkarnasi? Di mana Gurundul dalilnya Tuhan berinkarnasi? Di mana? Dalilnya saya minta. Kalau Tuhan menjadi manusia itu bukan reinkarnasi namanya. Lalu apa? Iya, menurut kamu lah. Menurut kamu apa namanya? Disitulah cara. Di mana dalilnya Tuhan inkarnasi menjadi manusia? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Tuhan berinkarnasi? Di mana? Itu besarnya kasih Allah akan dunia ini. Sudah banyak nubuatan tentang Yesus dan kamu dia menganugerahkan. Dia menganugerahkan. Dia tidak berinkarnasi. Alkitab itu dia tidak berinkarnasi, tetapi Alkitab itu sudah ditambahin di Quran. Dia tidak berinkarnasi di sana, Gurundul. Itu Gurundul. mental Gurundul. Dia tidak berinkarnasi, Gurundul. Mental pencuri. Gurundul. Dia tidak berinkarnasi. Dia tidak berinkarnasi. Dia menjadi mayat lalu hidup untuk menjadi Tuhan. Berarti dia tidak berinkarnasi, Gurundul. Dalil kitabmu mengatakan jangan kau lawan kitabmu sendiri. Kitabmu mengatakan sebab itulah Yesus Kristus telah menjadi mayat dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Berarti nggak ada inkarnasi. Tuhanmu itu adalah Tuhan lantikan bekas mayat. Mayat yang dipoles menjadi Tuhan. Roma 14 nomor 9. Bukan inkarnasi. Oke, kalau kau mengatakan Yesus itu inkarnasi, Yesus itu Tuhan yang berinkarnasi dari mayat menjadi Tuhan. Mana dalilnya? Roma 14 nomor 9. Kalau Anda paksakan Yesus itu inkarnasi, bukan inkarnasi Tuhan, tapi inkarnasi mayat. Paham? Paham sampai di sini? Gurundul, Tuhan kau itu adalah inkarnasi mayat. Mayat berinkarnasi menjadi Tuhan. Roma 14 nomor 9. Masih mau kau datang besok? Lanjut yang lain. Simpulannya, Yesus adalah Tuhan yang berinkarnasi dari mayat menjadi Tuhan. Dalilnya Roma 14:9. Kesimpulan anak SD seperti itu memang. Datanya ada bro, itu Bible loh. Jangan di Bible ada loh. Itu dihafal, membaca buku-buku. Grundul, kau coba baca Roma 14:9 Grundul. Terus kau baca dulu coba Roma 14:9 kau baca. Sendiri. Data kau baca Roma 14:9. Jangan, kamu aneh ya. Lu aduh, bego banget sih lu cuma yang benar-benar bego. Kau baca dulu Roma 14:9. Kau baca itu. Kan kau yang bilang, kau yang Yesus baca. mati dulu, setelah menjadi mayat 3 hari, hidup menjadi Tuhan. Nah, kamu paham artinya itu? Ya, apa artinya? Baca dulu. Karya penyelamatannya telah selesai, makanya dia bisa disebut sebagai Tuhan karena setelah menyelamatkan dosa manusia. Sudah selesai apa yang diperintahkan Bapaknya kepada dia.
Sudah. Saya tidak tanya Itu tujuannya pengertiannya. apa. Nggak usah kau tanya-tanya. Bukan masalah tujuan, Jangan kau ini baca seenak perutmu. faktanya dulu adalah Bukan dia diangkat jadi dia Tuhan mati dari dulu, sudah Tuhan, setelah tetapi dia dia mati membuktikan kemudian dia ketuhanannya menjadi dengan mengorbankan Tuhan. dirinya dan Itu menyelamatkan faktanya. Lu manusia percuma dari ngomong gua gedenya suaranya dari begini gede kutukan banget iblis. gitu. Nih Sehingga 5.000 setiap juga yang belum percaya ongkir gitu kepada ya. dia tidak Jadi binasa, Roma melainkan beroleh hidup yang 14:9 itu kekal. mengatakan Sudah. bahwa Yesus itu mati dulu menjadi mayat, kemudian itu kalau cara menjadi berpikir anak Tuhan. SD. Kayak gitu. Gitu. Katanya dosen, tapi otaknya otak anak SD. Iya. Kalau begitu Paulus dong otak anak SD. Paulus itu yang nulis. Dulu. Makanya Bagaimana kamu ini harus Paulus dibaptis ini dulu. mencelakakan si Gurundul ini? Kamu harus dibaptis dulu supaya kamu paham dan dipenuhi. Paulus yang nulis itu Gurundul. Kamu ini nggak pernah baca Bible. Data udah dikasih, tetap aja kamu ngeyel gitu loh. Kamu teriak sana Datanya udah dikasih, jelas itu loh, kamu nggak mau membaca. Suka-sukanya. Tapi Jadi kamu Yesus copot itu juga. menurut Paulus di Roma 14:9 dia mati dulu. Yang namanya mati itu jasad atau mayat, jenazah 3 hari. Tuhan mau dikubur itu loh. Dikubur gitu ya. Belajar gentle. Nah, setelah Andi. dia bangkit di hari ketiga, gentle. jadilah dia Tuhan. Gentle Jadi yang dikit. kau tuhankan Jangan itu mencomot, mantan tapi di belakang. mayat, Ini sama mantan seperti jenazah. kita menghina Begitu. buatan-buatan Yahudi, Kenapa tapi sih kamu memakai ini juga nggak mau mendengarkan menghina orang kalau Yahudi, ngomong? tapi memakai buatan Jadi Yahudi. teman-teman Sama semua, seperti inilah dia ini mentalnya. kemenangannya hanya Mental ngerocos. pencuri. Dia nggak mau mendengarkan orang Dia kalau berbicara. mencomot. Saya baca lagi datanya ya, Roma 14:9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Begitu Ulang juga di kembali. dalam kisah para rasul, Bang Handi. Kisah para Rasul Jadi 2:36. seluruh Israel betul harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Betul, kisah 2:36 Berarti, tadi diakui tubuh manusia Yesus itu bukan Tuhan. Setelah dia menjadi mayat, bangkit dari kematian, tubuhnya menjadi Tuhan. Jadi tadi yang bukan Tuhan setelah mati, begitu bangkit menjadi Tuhan. Berarti Yesus adalah inkarnasi dari Ma. Mana nih orangnya kabur nih? Udah kamu tuh, gaming. Mana ada inkarnasi dari mayat. Saya baca jadi- lagi ya, dengerin dulu. Yohanes 20 nomor Ya, 13. pasien selanjutnya. Pilih kembali. Saya bacain dulu Bang Yoma. Yohanes 20:13. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana dia diletakkan." Gitu ya. Kalau di ayatnya, mereka telah mengambil mayat Tuhanku. Tuh. Jadi mayat juga Tuhan loh. Nah ini data loh bro, di Bible nih. Ini nggak menista, ini data. Makanya kau banyak baca. Supaya kau nggak protes kalau kami Islam yang berbicara. Kau nggak protes. Kenapa kau protes? Karena kau nggak jarang baca Bible, ilmu nggak ada. Lihat dulu tuh. Hanya doktrin aja gitu loh. Siap. Apalagi diprotes kalau datanya ada. Oke, udah Andi, aku mau bicara sebentar ya. Sebentar Pak, saya mau mengingatkan dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semuanya. Iwan Pila, ini hari Jumat, silakan bagi yang sudah masuk sholat Jumat, dia mengingatkan Jumatan silakan. Jangan ingatnya cuma malam Jumat doang. Hari Jumat harus ingat. Silakan. Jumatan, jangan nonton. kasihan. Allah. Gurundil juga ini. Pergi Jumatan sana pergi. Yang udah Dewa itu, yang udah masuk dewa. waktunya. Aku lagi di Dubai, Jumatnya belum. Ya silakan lanjut. Silakan Yulnaf, apa yang ingin disampaikan? Tadi ngomong dia. Kebetulan. Suaranya gedein suaranya bang. Bentar ya. Ya itu ya, yuk siapa ini namanya? Kedengaran belum? Udah kedengaran belum? Udah. Bro,
Jadi kami di sini itu tidak pernah ngarang-ngarang bebas ya. Berdasarkan data yang ada gitu. Kami tidak menafsirkan, hanya membaca saja gitu. Jadi kalau Ya. kami membaca apa adanya jangan marah. Gitu loh. Ya kalau cuma membaca nggak apa-apa, tapi jangan ditafsirkan sesuai udah Agak, kamu aja. saya tafsirkan nggak deh, saya baca ya. Saya tafsirkan nih. Oke, aku nggak bahas itu, Nggak bisa dengerin dulu. Contoh begini ya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Artinya dia mati dulu baru menjadi Tuhan. Betul apa betul? Jangan batasi kuasa Tuhan. Betul apa betul itu? Itu. Jangan batasi kuasa Tuhan. Jangan dilawan datamu di Bible. Kami hanya membaca. Jadi Yesus itu mati dulu menjadi mayat. Namanya orang mati bro, mayat, jenazah. Nah setelah jenazah ini dihidupkan kembali menjadi Tuhanlah dia. Kata Paulus di Roma 14:9. Jelas. Ya udah. Terkonfirmasi di Kisah 2:36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Jadi setelah dia disalib, dia menjadi Tuhan. Paham? Salah masih itu. Salah lagi datanya. Itu kan tulisan Apalagi? lain. Alkitab lain itu. Nah kalau apa-apa, begitu bro, kau nggak buka usah. Bible, lawan Biblemu sekarang. Silakan lawan. Bahasa Yunani itu kan. Nggak usah ditanggapin, Bro Stefanus, nggak apa-apa. Kalau misalnya Handi menafsirkan seperti itu ya nggak apa-apa juga. Siapa yang menafsirkan, orang baca kok? Hmm. Ya kamu memahami seperti itu ya nggak apa-apa. Sama, itu. Saya nggak memahami, saya baca. Sama saja itu. Ya. Kamu dong yang harus manut sama data, jangan dilawan datanya, bro. Ya udah, oke, udah. Data jangan dilawan. Oke, sudah belum? Ya sudah, kau tanggapi dulu ini. Setuju atau tidak data yang ada yang ini? Aku kesini bukan menanggapi itu. Aku menanggapi Enggak, tadi yang bukan. Ini topiknya hari ini. Kau jangan pindah topik. Ya, aku nggak pindah topik. Aku tadi masuk ke sini Enggak, ini dulu yo. Roma 14:9, Kisah 2:36. Kamu setuju atau tidak? Saya nggak bahas itu. Ya nggak bisa, kalau nggak bahas itu silakan pergi mandi di kali. Ini Andi, topiknya. tadi kan kamu bilang. Nggak bisa lu pindah topik, bro. Lu jangan cari selamat di sini. Ini topiknya di sini. Ini kan topik baru. Aku mau bahas yang Nggak tadi. bisa Aku mau pakai topik baru. Ini waktu mau Jumatan. Nggak bisa. Aku mau meluruskan omongan kamu yang tadi. Aku mau meluruskan. Apanya yang lurus? Mau diluruskan apanya? Makanya dengerin. Tadi kan kamu bilang tuh, segala kuasa sudah diberi, baik di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Terus kalian bilang kan, terus kalau misalnya iblis diberikan kuasa, berarti kalau kamu diberikan kuasa berarti kamu Tuhan dong. Emang pernah Allah memberikan segala kuasa kepada manusia? Segala kuasa dan di sorga dan di bumi ada nggak? Selain kepada Tuhan Yesus ada? Oke, baik. Saya tanya kamu. Baik. Oke, saya diam ya. Ya. Yesus diberi kuasa. Yang memberi kuasa Segala siapa? kuasa. Diam. Iya, segala kuasa. Di sorga dan di Oke, bumi. Iya, gantian bicara. Segala kuasanya Bapa sudah diberikan kepada Yesus. Pertanyaannya, yang Tuhan yang mana? Yang Tuhan yang mana? Jawab. Bapak, Anak, dan Roh Kudus kan Tuhan. Apa lagi? Segala kuasa sudah diberikan kepada Yesus. Saya balik pertanyaannya. Kalau segala kuasanya Bapa sudah diberikan ke Yesus, apakah Bapa masih berkuasa? Makanya itu Kena lagi lu. Bukan kena lagi kamu Kena yang nggak lagi paham. lu. Kamu yang nggak paham. Kena lagi. Bapak, Kena Anak, lagi dan lu ya. Roh Kudus sama. Dan dulu Bapak, Anak, dan Gurunda, Roh Kudus sama. Bang Handi, udah mau Jumatan dia, biar dulu Gurunda sedikit. Bapak, Anak, dan Roh Kudus itu sama. Jadi kamu jangan tanya, ketika segala kuasa diberikan kepada Yesus, jadi Bapak itu nggak Allah lagi. Itu pertanyaan bodoh, Andi. Kan segala kuasa. Iya, segala kuasa. Makanya Oke, Bapak begini, saya kasih analogi. Lo dengerin, gua asa otakmu yang tumpul. Kau punya uang, hartamu satu-satunya cuman 1 juta. Segala uang kau berikan kepada Stefanus. Apakah kamu masih punya uang? analogimu salah. Nih, saya kasih tahu analogi yang paling Ini saya kasih tahu On sama kok kamu. dipiara, bro. Aduh, on dipiara. Bukan segala sesuatu yang kamu buat analogi itu sama. Analogi kamu yang salah. Oke, kalau begitu saya robah. Kuasa apa aja yang diberikan kepada Yesus? Lah, kenapa kamu bilang segala, orang dia bilang segala kuasa, kok kamu Oke, segala kuasa telah diberikan kepada Yesus.
baik di kuasa bumi apa dan aja yang diberikan kepada dia? segala kuasa apa aja. Oke, oke baik. Apakah kuasa menciptakan alam semesta itu diberikan kepada Yesus? Nah, makanya iya Kena lagi dia. benar, emang Kena ada, lagi. iya. Apanya yang kena Handi? Apanya yang kena Handi? Oke, Yesus kalau tidak ada Yesus dari berkata, kekekalan. nah dengerin, Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kuasanya kemana itu? Dari dirinya sendiri, dia sebagai manusia. Makanya kamu harus paham. Berarti tidak berkuasa, budak. Kena lagi dia. Bang Handi. Iya, iya, siap. 5 menit. Iya. Saudara Yol, Sebenarnya yang bodoh siapa gitu loh. Oke, Saudara Yol, dengarkan. Apakah segala kuasa yang ada pada diri Bapak telah diberikan kepada Yesus? Iya jelas kan udah Oke. ditulis ayatnya. Oke. Pada saat segala kuasa yang ada pada diri Bapak diberikan kepada Yesus, apakah pada diri Bapak masih ada tersisa kuasa? Makanya gini ya, kalian harus Bukan makanya. Ini bukan gereja. Saya tanya. Kau jangan pakai jurus Paulus di sini. Segala kuasa yang ada pada diri Bapak telah diberikan kepada Yesus. Kau mengatakan iya. Apakah masih ada tersisa kuasa pada diri Bapak? Jawab. Ada. Semua Berarti ada. tidak semuanya. Berarti tidak diberikan semuanya. Karena masih ada yang sama Bapak. Hei, gimana cerita? Itu satu karena Bapak Kalau satu tidak perlu diberi kuasa, tidak perlu diberi kuasa. Kamu mengakui segala kuasa diberikan kepada Yesus katanya. Itulah Tetapi ternyata pada diri Bapak masih ada kuasa, berarti bohong. Tidak segala kuasa diberikan. Kenapa? Karena masih ada kuasa pada diri Bapak. Bohong, agama kamu itu agama bullshit, agama pendusta, agama penipu. Di dalam Yohanes 5, dengarkan. Yohanes 5 nomor 27. Saya tanya samamu, kenapa Yesus diberi kuasa? Kenapa? Apakah karena dia Bapa atau karena dia manusia? Jawab. Bapak. Gini ya, segala kuasa di bumi dan Saya tidak minta pernyataan gereja. Saya tanya samamu, Yesus diberi kuasa apakah karena dia Bapa atau karena dia manusia? Jawab. kamu kok nanya seperti itu? Saya harus memahami. Karena dalilnya ada. Karena ada dalilnya. Saya ini ahli kitab. Yohanes 5 nomor 27. Dengarkan saya. Yohanes 5 nomor 27. Dengarkan. Tuhan memberikan kuasa kepada Yesus untuk menghakimi karena Yesus adalah anak manusia. Yesus diberi kuasa karena dia hanya manusia kodong, kamase. Tamat kau kan? Yesus diberi kuasa karena Yesus bukan Bapa, tetapi Yesus adalah manusia. Kamu mengatakan dalam ayat-ayat tipuan yang menjerat kamu itu dikatakan Tuhan memberikan segala kuasa kepada Yesus, tapi ternyata masih ada kuasa Bapa. Berarti tidak semuanya dikasih, cuman secuil. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Dituhankan. Dasar. Udah. Bang Handi silakan diambil alih. Kuncinya ada di Yohanes 5:27. Yesus diberi kuasa karena Yesus itu hanya manusia. Sekiranya Yesus itu adalah Tuhan, Yesus tidak perlu diberi kuasa karena dia adalah Tuhan. Tapi karena dia bukan Tuhan, maka dia diberi kuasa. Di situ poinnya. Saya pamit. Di sini sudah mau azan. Barakallahu fikum sahabat-sahabat sekalian. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di Jakarta kurang lebih 40 menit lagi berangkat ke masjid. Masih ada waktu kita di WIB. Ya, kalian dengerin ya. Apa yang disampaikan Juma. Justru segala kuasa diberikan kepadaku baik di bumi maupun di surga. Sebenarnya itu udah jelas. Itu hanya menegaskan bahwa Yesus dan Bapa itu adalah satu. Oke, baik Pak Yul. Pak Yul dengerin. Waktu Yesus ada di bumi, dia menguasai apa? Segala sesuatu sudah diberikan, apalagi kan kamu Oke, tanya segala sesuatu. dengerin pertanyaannya, dengerin.
Waktu Kamu ngerti? Yesus masih bayi, umur 2 hari, dengerin pertanyaannya. Waktu Yesus masih bayi, umur 2 hari, dia menguasai apa? Oke. Gini saya kasih tahu kamu ya. Tanya, dijawab aja dulu itu. Nggak usah muter. Pertanyaan bodoh kamu tadi, ketika Yesus menjadi manusia, diberikan kuasa, terus di sorga kosong, itu kan pertanyaan. Saya nggak nanya itu. Waktu Yesus, kan gini bro, Yesus itu segala kuasa Bapa sudah diberikan kepada Yesus. Ya, segala kuasa Bapa sudah diberikan kepada Yesus. Pertanyaannya, waktu Yesus umur 2 hari, dia menguasai apa? Jawab. Takut kamu. Saya cecer pertanyaan bodoh. Kamu ini ngomong terus, nggak pernah dengar orang ngomong. Dengerin baik-baik. Dengarkan baik-baik sesuai dengan statement kamu, bro. Dengarkan dulu ya. Segala kuasa Bapa sudah diberikan kepada Yesus. Pertanyaannya, waktu Yesus umur 2 hari, apa yang dikuasai oleh Yesus? Silakan. Jawab. 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 Tadi berdasarkan dari pernyataan dia, tadi katanya Mingkem kaku nggak lu? Mingkem lu. apakah Yesus diberikan, apakah Bapa masih punya kuasa? Ternyata Bapa masih punya kuasa. Itu artinya Bapa tidak memberikan segala kuasanya kepada Yesus. Karena Bapa masih ada kuasa. Nih, saya bacakan ayatnya ya. Bukan. Jadi Ini nggak pernyataan. Di mana dibilang Bapa memberikan kuasa? Nggak ada. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan. Wak, jangan dipindah dulu Wak ke situ Wak. Muter dia Wak. Harus dibikin mingkem ini orang. Tadi kan dia mengatakan kuasa apakah telah diberikan kepadaku. Baik, saya tanya lagi pertanyaan yang diulang dari sama Bang Juma ya. Terus kamu dengerin dulu, yang tadi belum kelar lo dan nanya, yang tadi belum kelar ya kayak gitu loh. Apakah Yesus diberikan semua kuasa itu oleh Bapa? Diberikan. Nggak ada dibilang Bapa memberikan kuasa kepada Yesus. Yang ditulis kepadaku telah, Yesus sendiri yang bicara, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Siapa yang memberikan kuasa itu? Diam dulu. Siapa yang memberikan kuasa itu? Telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Baik, itu siapa yang memberikan kuasa itu? Yesus dan Bapa. Iya, yang memberikan kuasa kepada Yesus itu siapa? Dan Bapa adalah satu. Saya nggak nanya itu. Yang saya tanya, siapa yang memberikan kuasa kepada Yesus? Siapa yang memberikan kuasa kepada Yesus? Sang sumber. Siapa yang memberikan kuasa pada Yesus? Budak dasar ini orang. Jawab aja siapa? Ya sang sumber. Iya siapa? Kecelek lo kan? Siapa? Sumber air sudah dekat. Sang sumber. Iya siapa? Siapa? Namanya siapa? Sang sumber siapa? YHWH. Baik. Segala kuasa telah diberikan kepada Yesus dan itu sang sumber. Apakah sang sumber itu YHWH itu masih punya kuasa? Iyalah. Masih artinya dong. Tidak semua kuasa diberikan kepada sang sumber. Ya, makanya hanya setengah. Pemahaman kamu itu manusia. Bukan pemahaman kami. Ini berdasarkan statement ente mengatakan seperti itu. Segala kuasa telah diberikan kepada Yesus, artinya Bapa sudah tidak berkuasa. Tapi ketika kami menanyakan apakah Bapa masih berkuasa, Bapa masih berkuasa. Itu artinya tidak semua diberikan kepada Yesus, cuma setengah atau enggak seperempat. Gimana sih? Satu on. Oke, saya jelasin. Gini aku jelasin. Nggak usah dijelasin, nggak usah. Ngapain dijelasin? Ngapain dijelasin? Mungkin, kan nggak ngerti. Makanya saya jelasin. Mungkin begini, Ahidewa, coba pembuktiannya ya. Ini sedikit pembuktiannya. Bang Yoel, gini. Yesus yang bilang, contoh. Ngomong dulu, dia satu kalian ngomong dong. Satu saya tanggapin dulu omongannya si bodoh ini. Apa yang mau ditanggapin? Bahasa Tadi kasih sudah. keluar. Bahasa kasih. Bahasa kasih keluar. Ya Jangan emosi bro. Ini 1 Korintus 4 nomor 10 keluar nih.
Nggak usah lari-lari kemana-mana. 1 Korintus 4:10 keluar nih dari mulutmu nih. Coba kita buktikan ya. Kita buktikan Bang Yol. Gini bunyinya. Yesus bilang, Bang Yol. Kamu bilang ketika Bang Yol. Allah menjadi manusia di sorga kosong, itu aja kan udah pemahaman yang sangat bodoh Oke, sebenarnya. iya Bang Yol gini. Bang Yol gini. Bang Yol, Gitu loh. dengerin ya. Ngapain kamu bahas yang lain? Yesus itu aja kamu bilang. nggak paham. Gitu loh. Yesus bilang, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Nah, mengenai masalah hal duduk di samping kiri atau sebelah kanan Yesus pun nggak ada hak Yesus memberikan. Di mana kuasanya? Ya, makanya kamu harus paham Yesus sebagai manusia dan Yesus sebagai Allah. Lah, Ini itu tentang nanti di intinya. surga loh. Kan kuasa dia di bumi dan di surga katanya diberi. Ini Yesus sendiri yang bilang sudah disediakan itu. Udah ada yang menyediakannya. Yesus